Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu proses penanaman tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes, di mana Kabupaten Brebes merupakan kabupaten sentra terbesar produksi bawang merah di Nusantara. Bagaimana cara penanamannya, kemudian jaraknya berapa, bedengannya bagaimana. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat pecinta tani Nusantara, bawang merah atau Allium ascalonicum merupakan tanaman hortikultura musiman yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Budidaya bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam sehari. Tanaman ini cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 900 meter dari permukaan laut. Suhu optimum untuk perkembangan tanaman bawang merah berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan keasaman tanah yang dikehendaki sekitar pH 5,6 sampai 7 pH. Seperti yang sedang dilakukan ini, yaitu sedang dilakukan proses penanaman bawang merah, tepatnya di Kabupaten Brebes, Desa Ciblem, Kecamatan Bulakamba. Untuk varietas benih untuk menanam bawang merah cukup banyak. Ada benih lokal, ada benih hibrida impor. Bentuk benihnya ada yang dari biji dan ada juga yang dari umbi. Namun kebanyakan budidaya bawang merah di sentra-sentra produksi seperti Kabupaten Brebes ini menggunakan umbi sebagai benihnya. Seperti yang sedang dilakukan ini, yaitu penanaman bawang merah dengan menggunakan umbi. Bisa dilihat, ini adalah bibitnya, di mana penanamannya tidak menggunakan biji tapi menggunakan umbi. Untuk penanaman kali ini yang sedang dilakukan penanaman bawang merah di Kabupaten Brebes, tepatnya Desa Ciblem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Benih bawang merah yang baik berasal dari umbi yang dipanen lebih tua, yaitu kisaran 80 hari untuk dataran rendah dan 100 hari untuk dataran tinggi. Karena kali ini yang ditanam adalah Kabupaten Brebes yang merupakan dataran rendah, maka untuk bibit ditarang atau disimpan selama 80 hari. Kemudian baru ditanam seperti ini. Berbeda dengan penanaman bawang merah yang ada di dataran tinggi, kisaran 100 hari itu baru ditanam, atau bibit bawang merah bisa dijadikan bibit dan baru bisa ditanam. Benih bawang merah yang baik setidaknya telah disimpan 2-3 bulan. Untuk ukuran benih sekitar 1,5 sampai 2 cm dengan bentuk yang bagus, tidak cacat, berwarna merah tua mengkilap. Jadi alangkah baiknya untuk menanam bawang merah itu menggunakan bibit yang kawak atau bibit yang disimpan bisa mencapai 2-3 bulan. Itu ketika ditanam akan bagus. Namun jika sahabat pecinta tani Nusantara tidak memiliki bibit yang kawak atau harganya juga mahal, maka bisa menggunakan bibit minimal itu 80 hari baru bisa ditanam, sehingga nanti menghasilkan bawang merah yang baik atau bawang merah yang bagus, subur, dan tentunya hasilnya nanti melimpah ketika panen. Kemudian sahabat pecinta tani Nusantara, kebutuhan benih untuk budidaya bawang merah tergantung dari
varietasnya. Ukuran benih dan jarak tanam. Untuk jarak tanam pada musim kemarau berbeda dengan pada musim penghujan. Jadi perlu diketahui bahwa jarak tanam ketika ditanam pada musim kemarau dengan musim penghujan itu berbeda. Karena kali ini yang ditanam pada musim kemarau, maka jaraknya lebih kerap atau lebih rapat. Seperti yang dilihat ini, jaraknya sangat rapat. Untuk jarak menyampingnya yaitu 15 cm. Itu untuk musim kemarau. Namun untuk musim penghujan, jarak tanamnya lebih longgar. Karena kali ini ditanam pada musim kemarau, maka jarak tanamnya ini lebih rapat. Kemudian sahabat pecinta tani Nusantara, tanaman bawang merah memang sangat membutuhkan banyak air. Seperti dilihat untuk paritnya atau selokannya ini digenangi air. Karena bawang merah itu membutuhkan banyak air untuk proses pertumbuhan, terutama saat pembentukan umbi. Namun tanah yang becek akan menyebabkan umbi menjadi busuk. Jadi tanaman bawang merah itu walaupun memerlukan banyak air, jangan sampai bedengannya itu banyak air atau bedengannya banjir. Yang banjir diharapkan itu hanya paritnya saja atau selokannya. Jangan bedengannya ikut banjir atau ngejembong. Itu tidak bagus sehingga nanti untuk bibit bawang merah bisa busuk. Oleh sebab itu, walaupun bawang merah membutuhkan banyak air, namun alangkah baiknya yang diberi air adalah di paritnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyiram bawang merah. Oleh karena itu, sistem pengendalian air dengan pembuatan parit ini. Oleh karena itu, sistem pembuangan parit pada bedengan, masing-masing bedengan ini ada paritnya, sangat penting. Ini sangat penting sekali sahabat pecinta tani Nusantara, di mana parit ini atau selokan berfungsi untuk tempat pembuangan air, tempat menyimpan air, dan juga tempat untuk menyiram bawang merah. Jadi bawang merah itu nantinya setelah ditanam itu disiram, airnya diambil dari parit yang ada di samping bedengan. Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, untuk paritnya ini banjir dan tidak sat atau tidak kering. Jadi memang untuk menanam tanaman bawang merah di setiap daerah, di setiap kabupaten, di setiap lokasi memang berbeda-beda. Jika ditanam di dataran tinggi dengan dataran rendah juga berbeda. Dan kali ini yaitu penanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian untuk parit juga ada perbedaan, di mana pada musim penghujan kedalaman parit berkisar 40 sampai 50 cm. Kemudian lebar parit yaitu kisaran 100 cm dengan lebar bedengan 160 sampai 190 cm. Sedangkan pada musim kemarau itu berbeda, atau bedengan juga sudah ditanam beberapa tanaman bawang merah, maka bedengannya lambat laun akan menyempit karena tanahnya akan terkikis. Kemudian mengapa tanaman bawang merah itu ditanam dengan sistem bedengan? Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, ini semuanya dibuat bedengan-bedengan dengan jarak untuk ukuran bedengan lebarnya yaitu antara 190 cm sampai 2 meter. Kemudian untuk panjangnya itu menyesuaikan lahan atau sawah.
Kemudian untuk beberapa fungsi bedengan pada tanaman bawang merah, ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama yaitu sebagai media tanam. Jadi bedengan yang pertama adalah untuk media tanam. Mengapa? Karena dengan menggunakan bedengan membuat media tanam menjadi lebih rapih dan tertata. Karena jarak tanam yang digunakan juga seragam. Seperti yang kali ini dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, dengan menggunakan bedengan maka untuk penanaman ini lebih beragam, lebih rapi, dan lebih tertata. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menjaga kelembaban tanah. Kelembaban tanah menjadi lebih stabil karena dengan menggunakan bedengan, sirkulasi udara di dalam tanah juga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk irigasi di tiap baris. Ini irigasinya seperti ini, yaitu membentuk irigasi. Jadi bedengan-bedengan nantinya setiap baris atau di tengah-tengahnya itu ada paritnya atau ada solokannya. Ini digunakan untuk irigasi, fungsinya untuk menyimpan air, kemudian untuk melakukan proses penyiraman setelah bawang merah sudah ditanam. Kemudian dengan irigasi ini atau dengan parit-parit ini yang baik, tentunya dapat mencegah terjadinya kekeringan di saat musim kemarau dan mencegah busuknya akar di saat musim penghujan. Karena jika musim penghujan, karena adanya parit, maka irigasi akan lebih tertata. Tidak akan kebanjiran untuk tanaman bawang merah ini. Karena bawang merah jika terlalu banyak air, maka akarnya akan busuk, umbinya akan busuk, dan bisa menimbulkan kematian pada tanaman bawang merah tersebut. Kemudian fungsi yang keempat yaitu jarak tanam lebih rapi dan tertata. Karena dengan menggunakan bedengan, jarak tanam menjadi lebih rapi dan tertata, sehingga perlakuan seperti pemupukan dan pengendalian menjadi lebih mudah. Kemudian fungsi bedengan selanjutnya yaitu menghindari pupuk yang terbawa arus atau obat yang terbawa arus. Ketika dilakukan pemupukan atau pemberian obat, maka dengan adanya bedengan untuk obat dan pupuk itu tidak terbawa arus. Pemupukan menjadi lebih efektif karena dengan menggunakan bedengan, pupuk tetap terjaga di bagian bedengan, dan di waktu turun hujan pupuk tidak terbawa arus. Kemudian manfaat yang terakhir dengan menggunakan bedengan adalah pertumbuhan akar menjadi optimal, karena pertumbuhan akar akan lebih optimal jika menggunakan bedengan, karena akar akan lebih mudah tumbuh dan tidak mudah busuk di waktu hujan atau di waktu banyak air. Jadi banyak sekali fungsi bedengan. Dan kali ini adalah penanaman tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Pecinta tani Nusantara, jadi untuk menanam tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes memang berbeda dengan penanaman bawang merah yang ada di daerah lain. Dan untuk menanam tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes ini ditanam di musim kemarau, kemudian untuk jarak tanamnya juga lebih rapat, berbeda dengan penanaman di musim penghujan. Kemudian untuk tenaga kerja itu sendiri, untuk tenaga kerja yang menanam tanaman bawang merah dimulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 siang atau zuhur, nanti tenaga kerja pulang itu diberi upah sebesar Rp60.000. Sahabat pecinta tani Nusantara, bisa dilihat untuk bibit bawang merah yang ditanam dengan cara dipendam atau ditancapkan, dan jarak tanam ini sangat rapat sekali karena ditanam di musim kemarau. Nih, bisa dilihat untuk proses penanamannya seperti ini, yaitu dengan cara dipendam. Untuk bibit bawangnya dipendam dan jaraknya sangat rapat karena ditanam di musim kemarau. Dan ini menggunakan bibit umbi, bukan bibit dari biji. Dan bisa dilihat pecinta tani Nusantara, untuk
tenaga kerja yang menanam tanaman bawang merah banyak sekali. Dan sambil ditanam, maka disiram terlebih dahulu, tujuannya agar mudah untuk dilakukan proses penanaman pada tanaman bawang merah. Kemudian untuk bibit bawang merah itu sendiri, yaitu dikasih obat anti jamur, untuk obat pertumbuhan akar atau merangsang akar, dan obat yang lainnya. Jadi dibalut dengan obat sebelum bibit bawang merah itu ditanam. Demikian video kali ini, yaitu proses penanaman tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.